Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, berkati untuk renungan firman Tuhan ini, untuk persekutuan doa Jumat malam. Berkati biarlah melalui renungan firman Tuhan kami boleh dikuatkan, dan kami boleh melalui firman-Mu kami boleh mengalami kasih karunia-Mu. Berkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara, waktu Paulus berbicara ayat ini, dia ini mau berpisah dengan para penatua Tuhan di Efesus. Dan saudara tahu bahwa setelah perpisahan itu Paulus katakan akan ada ajaran sesat, ancaman ajaran sesat yang bakal masuk. Tetapi dia tetap percaya, karena 3 tahun dia mencucurkan air mata, dia berjuang untuk jemaat ini. Tetapi mau tidak mau dia harus tinggalkan untuk tujuan pelayanan yang lebih besar. Tapi saudara, di tengah-tengah tantangan itu, dia mengeluarkan kalimat ini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan anugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Mari kita bahas pelan-pelan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Artinya apa? Paulus tahu ada tantangan, ada serigala-serigala yang bakal masuk kalau dia pergi. Artinya serigala itu orang-orang yang akan mengajar sesat. Tetapi dia tidak khawatir, karena dia menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan maha dahsyat, sanggup menolong. Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Artinya apa? Aku percaya Tuhan terlebih besar kuasanya, sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dan kepada firman kasih karunia-Nya. Saudara, Paulus menyerahkan jemaat itu kepada firman Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhanlah yang akan memberkati jemaat ini, akan menguatkan firman kasih karunia. Artinya apa? Bukan karena perbuatan baik kita, tapi kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan itu akan menguatkan iman. Dan yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi setiap orang atau bagi semua orang yang dikuduskannya. Firman itu yang akan membangun jemaat Tuhan. Firman itu akan menganugerahkan, memberikan hadiah bagian yang ditentukan orang percaya yang telah dikuduskan. Jadi firman Tuhan akan menguatkan kita sampai kita mendapat bagian. Ketika kita mati nanti, kita bertemu muka dengan muka, ketemu Tuhan, dan kita mengalami sesuatu yang dahsyat. Dan pada saat ini kita pun akan disertai. Nah, artinya apa? Paulus tidak khawatir sedikit pun. Dia percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Apa refleksi bagi kehidupan kita saat ini? Bahwa di tengah-tengah masa COVID seperti ini, saudara, ya, ketika jemaat sudah pada pergi ke gereja-gereja lain, ada online gereja, offline atau gereja denominasi lain, saya nggak khawatir. Sekarang saya belajar apa? Menyerahkan jemaat Gemikana kepada Tuhan dan firman-Nya yang berkuasa mengubah hati. Jadi saudara, saya nggak sanggup mengubah hati Anda, tidak sanggup mengubah hati manusia, tapi Tuhan sanggup mengubah hati kita. Dan saya berdoa aja, saya bawa dalam doa, buku catatan doa ini saya doakan, serahkan sama Tuhan, hasilnya Tuhan yang atur. Apa yang bisa saya lakukan? Saya berdoa, saya berkhotbah, saya mengkonseling. Apa yang saya tidak bisa lakukan, mengubah hati manusia, Tuhan yang buat. Dan apa yang saya lakukan? Saya hanya penyalur firman, sampaikan firman. Itulah. Nah, karena itu saudara, bagi jemaat bagaimana? Bacalah firman Tuhan supaya iman saudara dikuatkan. Bacalah firman Tuhan supaya Anda mendapatkan anugerah Tuhan. Bacalah firman Tuhan supaya apa? Supaya Anda dapat menerima bagian
yang Tuhan telah tentukan bagi orang yang sudah dikuduskan. Baca, mengerti, dan lakukan. Jangan sampai baca, mengerti, tidak melakukan. Percuma Anda tahu kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi Anda tidak melakukan. Itu sia-sia. Ibarat seperti Anda mengumpulkan resep dokter, tetapi Anda tidak beli ke apotek untuk mengobati, sia-sia. Saudara, kalau Anda baca firman Tuhan, jangan asal baca, tapi tulis. Seperti di buku saya ini saya tulis. Saya tandain lagi. Setiap tanda ini saya baca, saya akan renungkan. Tuhan mengubah hati saya. Saudara ingat ya, firman Tuhan kita renungkan bukan untuk mengoreksi orang lain. Orang lain kurang sempurna, karakternya kurang sempurna. Firman Tuhan untuk mengoreksi kita. Kita ini harus dikoreksi, bukan orang lain. Dulu kita. Nah, kalau saya dibilang karakter kurang baik, puji Tuhan, terima kasih. Dengan firman Tuhan, Tuhan akan mengubah karakter saya hari lepas hari seperti Kristus. Bagaimana dengan kita? Maka kita sibuk baca firman Tuhan untuk nembak orang, atau baca firman Tuhan untuk mengkoreksi hidup kita, membangun kita, iman kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini bacalah firman Tuhan. Ketika Anda baca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu seperti lokomotif kereta api itu. Iman kita itu seperti batu baranya. Jadi ketika batu bara ini taruh pada lokomotif, apa yang terjadi? Terus berjalan. Itulah, dan perasaan kita akan mengikuti iman kita, dan iman kita yang didasarkan pada firman Tuhan. Itu artinya apa? Kalau kita jalan dalam kehidupan ini, jangan didasarkan pada perasaan kita, tapi pada firman Tuhan. Sehingga kita akan tetap kuat. Tetap kuat. Saudara, saya mau kasih tahu, rahasia orang percaya boleh tetap kuat di masa-masa pandemi ialah merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari saat ini tidak ada alasan untuk kita tidak membaca dan merenungkan firman. Mari tetap berdoa walaupun melalui grup WA. Mari lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, berkati biar firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kami. Tengah masa-masa pandemi kami tetap berfokus sama Tuhan dan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.